Suciati dan kali ini mau sedikit bahas soal Google Form. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mau bikin soal di Google Form dan butuh menyediakan tabel atau diagram sebagai bahan soal gitu. Nah, misalnya kan lagi bikin Google Form nih, apa aja sih yang kita butuhin kalau misalnya mau mengupload soal yang pakai tabel. Nah, untuk saat ini Google sendiri atau Google Form itu nggak bisa membuat tabel langsung di dalam Google Form-nya. Jadi belum ada tuh kayak kalau di dokumen kan bisa pakai sisipkan, kemudian masukkan tabel. Nah, di Google Form belum ada gitu. Jadi yang pertama kita butuhin atau kita siapin dalam membuat soal tabel di Google Form itu ada 3 minimal nih. Yang pertama Google Form-nya, yang pasti udah dibuka, udah dibuat soalnya, kemudian file tabelnya yang mau diambil dan dimasukin ke dalam soal, kemudian satu aplikasi namanya Snipping Tool. Biasanya setiap laptop udah punya nih Snipping Tool gitu. Kalau misalnya nggak ada berarti harus pakai yang namanya Microsoft Paint gitu. Nah, beda lagi nih nanti caranya kalau pakai Microsoft Paint. Video ini akan menggunakan aplikasi Snipping Tool ya gitu. Oke. Kita mulai, kita buka dari yang pertama nih, Google Form-nya. Nah, Google Form-nya kebetulan saya udah buka dari drive saya, jadi ini tinggal diklik aja. Kalau misalnya Bapak Ibu guru atau yang lain mau bikin soal, dibikin dulu dari Google Drive. Cara bikinnya gampang banget. Untuk bikin Google Formulir tinggal masuk Drive, tampilan Drive saya bisa dipilih foldernya mau yang mana, tapi langsung di Drive saya seperti ini juga bisa. Kemudian klik baru, cari Google Formulir gitu. Ini diklik nanti jadi deh bikin satu dokumen gitu. Jangan lupa kasih nama soalnya, kasih judul Google Form-nya. Kemudian di sini misalnya kita mau bikin nomor 1 pertanyaannya ya gitu. Nah, jadi nanti ada 2 jenis nih pada saat mengupload gambar juga gitu, atau mengupload tabel. Ada 2 caranya. Ada yang menggunakan fitur gambar di dalam soal seperti ini, atau menggunakan penambah gambar yang adanya di luar butir soal gitu. Nanti kita praktekkan masing-masing ya gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Setelah formnya dibuka, file table. Nah, kita cari file tablenya. Kalau saya adanya di Word nih soal-soal saya. Nah, misalnya seperti ini soalnya kan. Cermati tabel berikut gitu. Ini soalnya soal SMP nih. Jadi saya optionnya ABCD. Kalau punya Bapak Ibu soalnya soal SMA mungkin sampai ABCDE ya gitu, multiple choice-nya. Nah, ini tabelnya kira-kira seperti ini. Udah dibuka. Nah, terus satu lagi apa? Yang ketiga Snipping Tool gitu. Nah, Snipping Tool-nya tinggal dicari di kotak sebelah kiri sini, search. Atau kalau misalnya Windows-nya beda, ditekan aja tombol ini, nanti ada logo search seperti ini. Kemudian nanti tinggal diketik Snipping Tool. Nah, keluar tuh Snipping Tool, tinggal di open gitu. Nah, Snipping toolnya udah kebuka. Di sini kelihatan ya di bagian bawah juga. Ini bisa kita minimize aja. Nanti pas diperlukan baru deh gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya nih ya. Contoh soalnya yang pertama ini kan gini. Cermati tabel berikut gitu. Kemudian ada pertanyaannya di sini. Nah, kita coba pakai fitur yang satu nih ya. Cermati tabel berikut. Kita buka Google Form-nya. Nah, ceritanya kan gini kan, nomor 1 pertanyaannya, cermati tabel berikut. Klik. Kemudian ini misalnya pilihan ganda. Nah, kita bisa make dari sini uploadnya atau dari sini nanti ya. Tapi karena ini bentuknya harus upload gambar, jadi kita siapin dulu gambarnya gitu. Nah, jadi kita buka tabel contoh soalnya, kemudian kita Snipping Tool, dibuka Snipping Toolnya. Nah, diklik nih New sebelah sini di Snipping Toolnya, klik New. Nah, nanti Snipping Toolnya layarnya langsung ada kayak apa ya, gelap-gelap gitu. Nah, ini bisa dipisahin dulu, diatur.
Setelah itu ambil bagian yang mau kita gunting. Nah, kita kan mau ngambil tabelnya doang nih, gitu. Nah, ini ya, cermati tabel berikut nomor 1. Udah keambil tabelnya, ada huruf-huruf yang ke bawah nih, nggak pas guntingnya, gunting lagi. Dan tulisannya kayaknya kecil ya, kalau gitu kita gedein dulu tampilan si Google dokumennya ini. Kita zoom biar tampilannya gede. Salah. Gedein lagi sampai tulisannya membesar. 120 misalnya ya. Nah, agak lumayan nih membesar. Jadi, panggil lagi snipping toolnya, diklik new, kemudian ambil bagiannya. Sini, hati-hati ada kata-kata lagi yang ke bawah. Nah, udah lebih oke nih. Kalau ini udah oke, ambil. Nah, terus ini tinggal di save. Ada logonya di sini, logo disket ini save snip. Nah, kita klik save snip. Nah, kemudian arahkan tempat penyimpanan yang kita tahu ya, misalnya di bagian pictures. Nah, di sini kita ambil snip soal, maksudnya kita kasih nama snip soal table 1 misalnya gitu. Udah tahu di mana nyimpennya, kemudian klik save. Nah, udah gini kita masuk ke Google Form-nya nih, gitu. Nah, untuk Google Form-nya misalnya ini kan nomor 1. Kita pakai fiturnya karena di atasnya sini ada tulisannya cermati gambar berikut, kita coba pakai yang fitur ini dulu ya, tambahkan gambar sebelah kanan nih, ada tambahkan gambar. Nah, diklik, kemudian nanti ambil yang bagian unggah. Nah, cari filenya, diklik cari, kemudian tadi ditaruh di mana ya? Oh, di picture. Di picture terus tadi. Nah, ini snip soal tabel 1. Oke, udah ketemu filenya, kemudian diklik open. Tunggu dia mengunggah. Oke. Tadi kan kalau aslinya tuh ada tulisan ya, cermati gambar berikut ini. Nah, karena kan kita pakainya Google Form nih, dipindah ke digital, anak jawabnya ya. Jadi kita kasih tambahan boleh nih, misalnya cermati gambar berikut ini untuk soal nomor 1, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya tabel ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 3, bisa tuh di atasnya sini cermati gambar berikut ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 3, misalnya gitu. Nah, jadi ini di-upload dulu. Nah, bagian gambar ini nanti bisa kita atur letaknya. Nah, ini ada titik 3 di sini, bisa diklik. Boleh rata kiri, rata tengah, misalnya si tabelnya jadi ada di tengah, kan lebih cantik tuh gitu. Atau mau rata kanan gitu, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya kita mau tambah besar lagi, ini bisa diatur. Jadi tadi udah ditaruh rata tengah, kemudian ini mau diatur besarnya. Ini tinggal digedein lagi aja. Nah, ini bisa ditarik. Jadi kalau misalnya, aduh ini tabelnya kurang gede nih gitu, gedein lagi sekiranya anak-anak nanti bisa baca dari device-nya mereka. Kalau pakai handphone kan kasihan ya, kalau kecil-kecil nanti nggak kebaca gitu. Kalau ngerjainnya pakai handphone. Oke, udah nih tabelnya sudah sudah masuk ke sini, pindah. Tinggal soalnya. Nah, ini kan di sini ada bagiannya pertanyaan di atas ini ya. Nah, pertanyaannya mau kita pindahin berarti ke bawah. Nah, ini diarahkan aja ke yang titik-titik 6 ini. Pastikan si kursornya udah berbentuk panah 4. Diklik, kemudian di drag ke bawah, tahan klikannya, di drag sampai ke bawah sini. Nah, jadi disinilah si pertanyaannya. Pertanyaannya bisa kita copy kok dari filenya. Nanti masuk sini, kemudian ambil pertanyaannya. Ngopinya satu-satu ya, pertanyaan 1. Kemudian dipaste di sini. Nah, terus opsinya kita copy semuahan.
Nah, oke, saya pakainya clipboard ya, yang Ctrl C, kemudian arahkan lagi ke sini, pindah ke bawahnya bagian opsi, Ctrl V. Nah, kan udah tuh A, B, C, D gitu kan. Oke, kalau misalnya jawabannya mau diacak, ini jangan pakai A, B, C, D ya, gitu. Jadi A, B, C, D-nya dihapus gitu, kalau jawabannya mau diacak, gitu. Nah, jadi ini nomor 1 misalnya, dikasih nomor 1 kalau soalnya nggak diacak. Sebaiknya sih jangan diacak kalau ada gambar gini, biar nggak acak-acakan nanti. 1, nah udah nih, jadi dia pertanyaan nomor 1, ini pertanyaannya, kemudian ini jawabannya, opsinya, bergantung pada si tabel ini. Anak-anak cari informasi di tabel di atas, jangan lupa diklik wajib diisi. Dan kalau misalnya settingan ini adalah soal, jangan lupa juga di setting soalnya ya, setelan, kemudian arahkan ke bagian kuis. Nah, diklik jadikan ini sebagai kuis, diatur sebelah sini. Kalau saya nggak mau anak-anak tahu jawaban yang benarnya, tapi mereka boleh tahu nilai poinnya. Sudah, diklik simpan. Nah, satu kartu soal ini nanti bisa diatur kunci jawabannya. Misalnya dari nomor 1 ini, kunci jawabannya diklik ya bagian masukkan jawaban tadi. Misalnya jawabannya C. Kalau udah dikasih poinnya, jangan lupa satu soal ini berapa. Saya cuman pakai 2 soal, jadi satu soal poinnya 5 besar nih. Ya udah dikasih poin, udah tahu siapa udah tahu mana kunci jawabannya, kemudian diklik selesai gitu. Nah, jadi deh, masukin tabel, kemudian pertanyaannya. Masuk ke bagian yang kedua ya. Kalau ini biasanya saya lakuin kalau mau bikin soal dengan cepat gitu. Jadi saya tinggal copy semuanya aja dari yang ada. Nah, pakai fitur yang kedua, yaitu kita tinggal klik tambah untuk membuat kartu soal baru. Nah, saya biasanya kalau pakai gambar, dibuka lagi nih ya. Nah, di bagian sini. Nah, saya kalau mau cepet biasanya tinggal snipping tool semua-muanya. Nah, ini soal nomor 2 nih ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal ambil klik snipping tool. Kemudian seperti tadi, klik new. Nah, diambil nih. Kalau tadi kita ngambil cuma tabelnya doang yang pertama. Nah, ini saya ambil semua-muanya sampai option-optionnya. Gitu. Nah, ini tinggal diambil semua. Udah kayak tadi ya, di save, di picture kita kasih nama snip 2 misalnya. Oke. Udah kesimpan, balik lagi kita ke Google Form-nya. Nah, nomor 2 ini. Jadi kita langsung aja ambilnya dari yang ini, fitur tambah gambar dari yang sebelah kanan tulisan pertanyaan. Diklik, sama seperti tadi, unggah, kemudian cari filenya karena filenya ada di komputer kita. Tadi di picture, kemudian saya kasih nama snip. Nah, snip 2 ketemu nih. Klik open, tunggu sampai upload. Biasanya semakin besar size-nya semakin lama uploadnya ya. Nah, jadi gini, perhatikan tabel berikut. Jadi di bagian pertanyaan ini saya cuma nulis 2, artinya ini soal nomor 2 gitu. Nah, di bagian opsinya ditulisnya apa? Kan di atasnya udah ada nih A, B, C, D. Ya udah tinggal A, B, C, D gitu. Udah, jadi nanti anak tinggal milih. Nah, tinggal saya pastikan dulu kunci jawabannya dari nomor 2 ini misalnya B. Kemudian poinnya, tadi kan saya cuma nyiapin 2 soal, berarti poinnya saya ambil 5. Klik selesai. Udah tuh. Kita cek dulu ya tampilannya gimana di anak. Nah, ini ada di sebelah kanan atas, di scroll ada pratinjau, atau saya sebutnya sukanya fitur mata 1. Diklik pratinjaunya. Nah, nanti muncul begini kira-kira anak melihat jenis soal kita. Nah, bisa pakai yang tadi. Nah, ini nomor 1 yang fiturnya menambahkan dari sebelah kanan. Kemudian
Kalau ini yang kita snipping tool semua-muanya dengan optionnya. Nah ini nomor 2. Jadi anak tinggal pilih jawabannya A, B, C, atau D. Gitu. Udah jadi deh. Oke kalau gitu itu aja dari Irma Yogoswati. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Hari ini saya nggak muncul di kamera ya. Semoga tetap membantu meskipun cuma pakai suara. Oke, tetap semangat, sehat selalu. Pandemi ini bisa kita lalui bersama-sama. Bye-bye.